Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan memulai lagi nih pembacaannya, ya. Namun jangan lupa untuk kamu yang sudah sering datang atau baru saja datang tapi belum bergabung, jangan lupa diklik tombol subscribe Sora 2in, yang subscribe Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita akan memulai pembacaan dengan tema yang menghilang namun kini kembali, ya. Siapakah orang ini yang sebelumnya dia mungkin menghilang, ya, namun saat ini dia kembali? Kita mau lihat, ya. Apa sih keinginan dia itu untuk kembali, untuk apa, dan bagaimana cerita kalian? Oke, kita akan memulai pembacaannya. Kita akan mulai dengan 3 pesan besar dulu, ya, untuk energinya yang pergi, ya, yang menghilang namun kini kembali, ya. Kita mau lihat tema pembacaan kita apa. Maaf, aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja. Ya, jadi orang ini kemungkinan memang sebelumnya menghilang itu tanpa kabar, ada yang mungkin ghosting, tiba-tiba aja kamu nggak bisa menemui dia atau kamu tidak bisa mengontak dia. Aku sungguh merasa butuh berpikir dan sendiri. Ya, jadi orang ini adalah seseorang yang memang menarik diri. Sebelumnya itu dia pingin sendiri dan pingin butuh untuk berpikir. Jadi memang menjauh. Tapi dia menyadari dia salah dan ada sebuah permintaan maaf di sana. Yang berikutnya, menghadirkan orang ketiga, kupikir kamu bisa terganti, nyatanya itu tidak terjadi. Jadi, ya, orang ini, ya, kemungkinan saja memang masalahnya adalah dia menjauhi kamu setelah dia berpikir ada yang lain, dia mungkin sudah punya pengganti yang baru, ya, tapi nyatanya orang yang dia pikir digadang-gadang sama dia bisa menggantikan kamu, ternyata tidak bisa menggantikan kamu, ya. Nyatanya itu tidak terjadi, ya. Dia tetap masih butuh kamu, tetap masih kangen kamu, keingetan kamu. Lalu, baru aku sadari cintamu lebih dalam dari sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta. Jadi setelah orang ini menghilang, ya, dia banyak menyadari kalau cintanya kamu itu bukan cuma sekedar perasaan, tapi ada energi di sana, ada kasih sayang di sana, ada bentuk cinta di sana yang kita akan nanti coba untuk gali lebih dalam. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta. Jadi dia merasa bahwa cinta dari kamu itu adalah sesungguhnya anugerah dari semesta ini. Nah, jadi perasaan rindu, kangen, ya, dari semesta ini yang membuat kalian itu, dia itu kepingin kembali. Kita sekarang akan mencoba melihat siapakah si orang ini. Siapakah si orang ini, ya. Yang pertama ada energi dari The Tower, ya. Orang ini memang, ya, kalau Sora lihat hidupnya itu banyak banget hal-hal yang tidak stabil di dalam hidupnya. Banyak tiba-tiba hal terjadi itu tidak sesuai dengan perencanaan di dalam hidupnya dia. Jadi dia sendiri itu kayak ngerasa, aku tuh tidak siap karena banyak hal yang terjadi datang dalam hidupnya dia tiba-tiba, ya. Ada tiba-tiba masalah mungkin dalam finansial, mungkin ada masalah yang usahanya jatuh, ada yang relationship-nya berakhir, ada yang mengalami masalah-masalah tiba-tiba mendera, ya, kalau Sora lihat di sini. Kamu bisa juga berdealing dengan seseorang yang kemungkinan ada yang mungkin statusnya sudah single parent atau divorce, ya, single parent atau berpisah kalau Sora lihat di sini. Di sini dia itu memang mengalami kesulitan untuk mengontrol hidupnya sendiri, mengontrol dirinya, mengontrol hidupnya, gitu, ya. Jadi ada kecenderungan dia itu berusaha menyelamatkan dirinya dalam situasi yang terdesak. Kalau Sora lihat di sini. Yang berikutnya, energi dari The Empress, ya. Seseorang ini tuh orangnya percaya diri, ya. Orang yang percaya diri, terus dia punya penampilan yang menarik, daya tarik secara seksualnya juga besar, ya. Secara sex appeal itu tinggi, ya. Dan di sini juga kalau orang yang Sora lihat orangnya kreatif, ya. Bisa saja dia bekerja dalam industri kreatif, dia fokus banget sama kerjaan dia, ya. Dia dekat sekali dengan feminim, artinya energinya bisa saja sesuatu yang feminim, bisa saja sesuatu yang soft. Ingat, energi bisa terbolak-balik juga. Orangnya suka berbicara, ya. Jadi kalau berbicara itu mungkin kamu berasa sebelumnya kok dia seperti menenangkan kamu ketika berbicara, ya.
fokus banget kerja. Orangnya fokus banget sama kerja. Orangnya itu ada yang kerja sendiri, ya. Ada yang punya usaha sendiri, tapi ada juga yang baru banget merilis suatu pekerjaan yang baru, ya. Orangnya itu kerjaan itu adalah dijadikan pusat dari utama hidupnya dia, ya. Jadi yang paling terpenting dalam hidupnya dia itu adalah masalah pekerjaan, bisnis gitu ya. Dia itu ingin punya reputasi yang bagus di dalam pekerjaan, ya. Dan orangnya itu kalau kerja itu pingin banget ngejar sukses, ya. Mungkin karena orang ini dilatar belakangnya dengan sebuah kegagalan, jadi dia tuh kayak kepingin sukses gitu dalam hidupnya dia, ya. Sora sambil bacain astrologi yang terlihat ya, ada Taurus, ada Virgo. Nah, orang ini mengalami periode di mana dia itu mengalami masa transisi. Jadi ketika masa transisi, dia itu pergi dan menghilang dengan harapan dia bisa menenangkan situasi dan keadaan yang tidak kondusif, ya, yaitu masalah-masalah yang dia merasa aku nggak bisa kontrol masalah-masalah dalam hidup aku, ya. Dan dia itu seperti escape, ya, dan tanda kutip melarikan diri secara halus dengan diam, dengan tidak banyak bicara, karena dia banyak kepikiran di dalam halnya dan dia tidak memilih untuk tidak mengomunikasikan periode dia menghilang itu dari kamu. Ya, jadi seperti kayak mencoba untuk bertitik napas dulu, jadi ngejauh gitu ya, kalau yang Sora lihat. Dan yang berikutnya, ada beberapa di sini, tidak semua, itu memang ada yang banyak melakukan perjalanan, traveling, kayak gitu ya, untuk dalam pekerjaan atau dalam melarikan diri, ya. Di sini ada energi dari Aquarius tadi. Di sini juga balik lagi energi feminim yang sangat besar. Ya, orangnya agak sensitif juga, walaupun memang tidak selalu mengungkapkan isi hatinya secara terbuka sama kamu. Tapi orangnya romantis, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, orangnya juga secara penampilan memang ganteng atau cantik, ya. Dan dia itu memang orang yang kamu punya ikatan secara intuisi dan perasaan sama orang ini. Dan orang ini itu memang punya keterbutuhan, dia itu sebenarnya nggak bisa ditinggal sendiri. Jadi sebenarnya dari awal dia menjauh sama kamu, ya, dia itu memang tidak bisa ditinggal sendiri gitu. Ada satu sisi ketergantungan di sana, ya. Ini kalau ada suara-suara dari luar, maaf, ini belum ini pada saat ini waktunya jam 5.15 ya, sore. Jadi belum azan. Oke. Orangnya juga gampang terluka dan tersakiti, ya. Kita mau lihat lebih jauh lagi, ya. Ciri-ciri tambahan, Sora lagi suka pakai stick ini, yang ternyata banyak yang suka juga. Dari stick ini kita mulai ciri-ciri tambahan dia siapa sih? Dia atau kamu, ya. Sora ambilnya tutup mata, kita akan ambil 1, 2, 3, ini paling atas 4, 5. Oke. Yang pertama adalah dia itu orangnya, ada yang di sini suka warna ungu, ya. Dia suka warna ungu atau kamu suka warna ungu, ya. Di sini juga ada yang warna hitam. Kamu suka warna hitam atau dia suka warna hitam, ya. Dia suka pakai baju warna hitam juga bisa, ya. Asam, ini bisa saja kamu suka makan makanan yang asam atau dia suka makanan yang asam. Sora akan fokus dia, tapi ingat ya, energinya bisa vice versa. Dia suka mungkin makanan yang asam-asam, ya. Tom yum kayak gitu mungkin, ya. Rujak yang asam-asam kayak gitu. Rabu, nah ini bisa saja kamu bertemu sama dia di hari Rabu, dia lahir di hari Rabu, atau kalian sering banget ketemuan di hari Rabu, atau justru di hari Rabu adalah hari terakhir kamu bisa kontak-kontakan sama dia, ya. Dan di sini orangnya ada yang sisinya agresif, ya. Sisinya agresif artinya ketika dia emosional, dia bisa jadi agresif. Ada beberapa seperti itu. Sora mau tambahin lagi deh, 2 lagi, ya. Sora mau tambahin 2 lagi. 1, 2. Orangnya itu kerjanya, ya, ada yang aktif di malam hari, ya, atau dia memang night person, ya, lebih aktif di malam hari, atau mungkin kamu banyak komunikasi sama dia malam hari. Dan orangnya kalau dia kerja yang berhubungan dengan produk, bukan dengan jasa, ya. Jadi misalnya dia bikin usaha, usahanya berhubungan dengan itu. Kita mau lihat apa sih kata-katanya kemarin, disuruh digging masalahnya lebih dalam di mana, ya. Sarah hanya akan
Kalau disuruh digging masalah lebih dalam, nanti bisa 3 meter. Tapi Sora akan coba ya, masalah apa. Kalau memperhatikan videonya, kamu akan tahu bahwa Sora selalu menjelaskan masalahnya apa kira-kira, ya. Yang pertama adalah tentang masalah kedewasaan secara emosional, ya. Di sini pasangannya keluar. Nah, jadi kalau Sora lihat di sini, yang jadi masalah salah satunya adalah memang jelas di atas sudah terbuka ini adalah tentang masalah orang ketiga di sana, ya. Nah, di sini ada sisi tentang masalah apa? Tentang tentang kedewasaan perasaan. Ya, jadi ketika belum dewasa secara perasaan, respon ketika ada masalah contohnya ya kayak kemarin ya, menjauh gitu loh ya, tidak mau bijaksana ya. Ini tentang masalah kebijaksanaan dalam bersikap ya. Jadi ketika dia itu ada masalah, kadar stres dia untuk ngadepin masalah itu rendah, toleransinya rendah terhadap masalah ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada sisi juga di mana kecharmingan dia, banyak orang yang suka dia, banyak orang yang tertarik sama dia, itu membuat dia itu Sora bilangnya ya, mudah membuat dia itu ditarik sama lawan jenis, atau dia tertarik sama lawan jenis, gampang gitu loh. Energi-energi yang menarik orang. Yang berikutnya yang jadi masalah adalah di sini ada masalah tentang bagaimana berkomunikasi, ya, bagaimana tentang masalah apa sih yang jadi ekspektasi dalam hubungan ini nggak ketemu. Ya, mungkin kamu berekspektasi dia harus misalnya perhatian sama kamu. Terus dia ekspektasi kamu lebih pengertian. Terus habis itu kamu ekspektasi dia lebih terbuka. Dia ekspektasi kamu lebih open minded dan berikutnya. Karena ekspektasi itu panjang. Kalau Sora bukain semua bisa 3 tahun. Intinya adalah ada ekspektasi apa yang dia harapkan dari kamu tidak dapet, apa yang kamu harapkan dari dia nggak dapet. Paham ya? Jadi itu tentang masalah itu salah satunya. Tentang apa yang diinginkan itu tidak sejalan, visi misinya nggak sama, kayak gitu, ya. Dan ini tentang masalah hubungan yang polanya, ada beberapa di sini yang polanya tidak stabil, ya. Sikap dia yang keras kepala, sikap dia yang ambisius, sikapnya dia yang mempertahankan mungkin apa saja yang dia rasa sikapnya itu yang benar untuk dia, itu yang menjadi sesuatu yang jadi masalah gitu loh. Kenapa? Karena dianya merasa belum dewasa, apa yang dia pikirkan benar, cuma dia doang yang benar, susah kan? Kedewasaan di sini tidak ada, ya. Dan kayak kamu ngerasa bahwa aku sudah berusaha untuk menjaga hubungan ini supaya bisa jalan lancar, tapi dari dianya kok kayak gitu loh. Kenapa ya? Kita lihat dia mencari sebuah pelarian. Di sini dia itu berharap bisa dapat bantuan, bisa dapat support kalau cari pelarian atau orang ketiga. Di sini kalau yang Sora lihat, ada beberapa orang yang memang mencari support, mencari pelarian dari orang ketiga. Jadi kalau nggak ada kamu, dia larinya ke yang satunya lagi kayak gitu. Ya. Masalah support, masalah dia itu kayak pinginnya dibantu sama banyak orang. Jadi dia kayak, waduh kalau dapat perhatian satu aja udah ini nyenengin, kan apalagi 2 dan berikutnya. Dan karena dia itu merasa bahwa dia itu pingin mencari orang yang cocok banget sama dia, pingin cari seseorang yang memang terkoneksi sama dia. Gitu. Mencari orang yang tepat lah, lebih tepatnya. Jadi memang masih ada periode nggak dewasa yang buat hubungan kok coba-coba, kan ibaratnya gitu. Anak orang kok hatinya dipakai buat eksperimen, ya. Tapi sekarang kita mau lihat, kenapa sih dia setelah hilang pingin kembali, kenapa? Ada energi dari seseorang yang ternyata pingin tidak bisa stabil tanpa kamu. Dan ternyata dia masih punya rasa kepemilikan sama kamu yang sangat besar, sehingga menimbulkan sebuah posesif, ya. Tidak mau kehilangan. Egonya di sini membuat dia tidak mau kehilangan. Dan dia tuh pinginnya dia yang kontrol. Artinya di sini dia takut kehilangan. Di sini ada seseorang yang takut kehilangan support, takut kehilangan kasih sayang. Tadi ada energi Pisces, Aquarius, Capricorn, Taurus, Cancer, Capricorn lagi. Ya. Lalu kenapa sekarang dia ingin kembali?
Lovers ya, ada orang itu dia akhirnya setelah sudah merasakan dan melihat sendiri, akhirnya ada energi dari sebuah pilihan gitu. Dia seperti ngerasa kayak sekarang udah lihat sendiri, udah mikir sendiri, udah ngebandingin sendiri gitu ya. Dia baru bisa merasakan yang adanya energi dari satu ke hubungan gitu loh. Ada energi dari partnership, ada energi romansa, ada energi dari koneksi sama kamu gitu loh. Ternyata kalau setelah sudah membandingkan, energinya balik untuk memilih energi kamu gitu loh. Paham ya? Balik energi untuk memilih energi kamu. Meski kita tidak berkomunikasi, aku tetap mengamati dan memperhatikanmu dari sini. Ternyata setelah menjauh pun masih stalking. Jadi orang ini memang ada energi yang masih ada hasrat yang besar ke kamu, dan setelah sudah memilih baru menyadari apa sih yang sebenarnya aku butuh, sebenarnya apa sih yang aku mau. Dan dia tetap masih stalking kamu, dan mungkin di sini kalau Sora lihat, dia ada energi takut kehilangan. Mungkin dia sudah mulai melihat kamu juga udah cuek balik. Kamu juga mungkin udah mulai punya gebetan yang baru, atau ada orang yang baru, atau kamu udah kelihatan baik-baik aja tanpa dia gitu. Aku sungguh bimbang dan bingung. Aku belum memahami apa yang sesungguhnya diriku mau. Orang ini sering bimbang, sering bingung. Makanya perilakunya kayak gitu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, menjauh. Karena apa yang dia mau aja dia belum tahu kan. Jadi ada energi ketidakstabilan di sini. Hari-hari terasa mendung menggelayuti tanpa hadirmu mewarnai. Dan ternyata hari-hari dia tanpa hadirnya kamu itu suram, muram, gak ceria. Ya. Maafkan aku yang menyia-nyiakan segala cinta dan kebaikan yang telah sepenuh hati kamu beli. Dia merasa sekarang dia kehilangan sosok yang penuh dengan ketulusan sama dia. Kamu sangat menyayangi dia, mencintai dia dengan cara kamu, memberikan kebaikan, ngalah sama dia, ngertiin dia, mahamin dia dengan sikapnya dia yang seperti itu. Ya, tapi kamu tetap berusaha sabar. Tolong jangan benci aku telah cukup terhukum dengan perasaan bersalah yang terus menghantui aku. Orang ini itu kayak takut kamu benci, takut kamu gak bisa maafin dia, dan dia sudah terhukum dengan perasaan bersalah yang terus menghantui, dan sekarang ada perasaan kehilangan. Ya, aku masih mencari cara memulai lagi bicara di antara kita. Orang ini sedang mencari cara untuk berkomunikasi sama kamu, makanya masih stalking kamu, mantauin kamu, lihat situasi dan kondisi untuk bagaimana dia bisa masuk untuk memulai komunikasi sama kamu. Ya. Sebenarnya apa yang dia rasakan kita tambahkan di sini, ya. Yang dia rasakan, harapan terbesar aku adalah untuk bisa membuat kamu bahagia, senang, dan merasa aman, ya, dekat sama dia. Karena mungkin sama ini kamu sudah merasa insecure ya, dengan sikap dia yang nggak stabil. Dan kamu membuat aku ngerasa seperti kayak anak-anak kecil lagi, kadang bisa mikir polos, kayak merasa tidak bisa mengatur diri karena masih cinta dan sayang. Dan aku sayang kamu, aku cinta kamu, I love you. Dan aku sangat sering memikirkan kamu di saat ini, dan di saat ini aku juga sangat kangen sama kamu. Jadi ada energi dari seseorang yang kangen banget ya sama kamu. Dan aku tuh sebenarnya udah nulis-nulis loh di kertas, kayak gitu, surat atau perasaan lah ya ke kamu gitu ya. Tapi aku terlalu takut untuk menunjukkan sama kamu apa sih yang sebenarnya aku tulis di sana, perasaan aku gitu loh. Udah coret-coret mungkin di surat atau di chatting gitu ya. Oke, jadi Sora, dia akan kembalikah? Ya, dia akan muncul dan kembali, dan kita lihat ya. Apakah kali ini dia sudah benar-benar stabil karena dia butuh kamu? Apakah sudah benar-benar stabil hubungan kalian? Dan apakah hubungan kalian bisa jalan lanjut dengan baik ke depannya? Kita akan ambil 3 kartu. Ya. Doakan hal-hal baik. Saya akan bacakan yes no-nya ya. No. Yang pertama no dulu. Yang kedua yes. Yang ketiga yes. Orang ini tidak sepenuhnya yes. Masih ada satu sisi yang dia belum stabil sepenuhnya. Tapi itu proses, Sora lihat. Makin berjalan dengan waktu, dia dinurturing, kamu kasih tauin dia lebih punya pemahaman ya.
dia itu akan lebih bisa paham. Jadi orang ini tuh masih nggak stabilnya tuh masih ada, ya. Masih ada, masih bingung sama keputusan yang dia mau seperti apa, ya. Seperti kayak dia harus mengambil keputusan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, karena terlalu banyak fokusnya kemana-mana. Tapi ya, dengan bimbingan dari intuisi, lebih lebih menggali juga ke dalam dirinya dia tuh maunya seperti apa gitu loh. Dia akan juga dibimbing sama semesta ini juga pelan-pelan akan diproses. Bagaimana melihat kamu juga bisa membuat dia, memancing dia, koneksi di antara kalian, memancing dia untuk lebih bisa kayak harus memperbaiki diri pelan-pelan. Maka akan ada balancing yang lebih baik ya, pelan-pelan. Jadi transisinya itu ada. Ya, tapi akan ada hubungan yang lebih harmonis ya ke depannya. Setelah proses ini, harusnya hubungan tuh jadi lebih harmonis, berjalan, diperbaiki hari demi hari pelan-pelan ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada Scorpio dan Sagittarius ya. Sora balik ya, pasti kan pada nggak sabar nih. Kalau emang dia balik, dia mau baliknya kapan? Kita langsung aja ya pakai kartu timing ya. Tapi kalau Sora itu dia kalau balik ya, akan ada lebih yang hubungan yang lebih harmonis. Kalau dia datang, dia akan datang kapan? Akan pada saat-saat khusus, special date ya. Mungkin bisa saja pada saat ulang tahun kamu, ulang tahun dia, hari jadian kalian ya. Dan di sini ada yang nggak usah ditungguin ya, nggak usah ditungguin. Kalau memang dia balik, dia akan balik. It's not worth waiting for. Jangan ditunggu-tungguin gitu ya. Kalau memang dia sudah jalannya akan balik, dia akan balik ya. Nggak usah ditungguin yang kayak ditongkrongin tiap hari, diliatin handphonenya dia chatting apa enggak ya. Hanya tidak sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Oke, sorry keputus tadi ya. Nah, kayak gitu. Jadi tunggu waktu pada waktu-waktu tertentu ya, dan gak usah ditungguin ya. Tapi feeling Sora bilang segera, dengan bertahap, dengan pencerahan-pencerahan yang dia dapat, dia akan datang dengan sendirinya kok. Ketika energi kita lebih tenang, orang itu akan datang sendirinya sama kita. Astronya tadi udah Sora bacain, Sora akan bacain untuk alfabetnya. T, I, K, N, S, O, R, W, A, P, C, E, F, I, Z, P, A, A. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kota, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk kamu yang ingin konsultasi masalah pribadi atau ingin konsultasi lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Kalau mau personal reading, untuk yang ingin bantu donasi pembelian kartu atau alat-alat pembacaan, silakan, linknya ada di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Dan jangan lupa untuk terus positive thinking dan berbuat baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sarah. I love you as always. Bye-bye.